usiaku menjerit ketakutan. Garuda di dadaku merasa tertekan akibat ulah jiwa-jiwa yang haus kekuasaan, hendak memberangus ideologi kebangsaan. Apa yang akan tampak kelak? Persatuan mulai dikoyang oleh para penebar hoaks yang selalu cek ombak. Tiada penat menciptakan gejolak. Anak muda, janganlah terpengaruh kultus. Negara ini harus sama-sama kita urus. Ada banyak impian dan dosa para pendahulu yang butuh ditebus untuk memperkokoh ideologi Pancasila yang sudah lama tercetus. Jember, 16 Juni 2022. Saya menulis dan membacakan puisi ini karena selama beberapa tahun belakangan ini negeri kita itu ramai dan diguncang oleh masalah-masalah seperti politik identitas. Nah, Jakarta udah ngerasain gimana rasanya dipimpin oleh pemimpin yang dipilih cuma berdasarkan seiman, bukan karena jejak kerjanya seperti apa. Padahal seluruh Indonesia, kira-kira ya 90% masyarakat Indonesia tahu kan bahwa mantan gubernurnya itu pernah jadi menteri yang dipecat oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Apa yang dibanggakan dari seorang mantan pecatan? Orang kalau kerja dipecat tuh pasti ada alasannya. Ada yang mungkin karena bosnya terlalu jahat, terlalu kejam, terlalu apa, jadi karyawannya salah dikit udah kena pecat. Tapi ada juga nih karyawannya yang lumayan bebal, yang lumayan gak bisa diatur, maunya sendiri, terus ngacauin program kerja di satu perusahaan, pantaslah dipecat. Ya itulah mantan si gubernur. Boleh sebut nama gak? Ya udah, seluruh Indonesia udah tahu lah namanya siapa ya. Sekalipun para pendukungnya yang pasang telinga tuli, mata buta, hati tertutup oleh dana oligarki mungkin. Jadi ya mereka fine-fine aja asal cair terus. Nah, sekarang nih kita masuk di tahun menjelang pemilu 2024. Sekarang masih 2023 dan masih ada kesempatan panjang untuk masyarakat berpikir, cek jejak digitalnya, cek kinerjanya seperti apa, di tracking yang benar. Jangan sampai Indonesia menjadi Jakarta kedua. Jangan sampai Indonesia jadi Afghanistan kedua. Jangan sampai Indonesia menjadi negara yang kacau balau karena dipimpin oleh presiden atau apapun lah sebutannya itu, mungkin di jajaran pemerintahannya yang gak becus. Setuju gak lo? Harus setuju, karena kamu tinggal di Indonesia, kamu akan merasakan dampaknya. Ya, memang sih tidak ada manusia yang sempurna, gak ada presiden yang sempurna, sekalipun itu Bapak Jokowi sendiri. Pasti adalah kebijakannya yang mungkin tidak sesuai, tidak pro rakyat. Tapi kan yang kebanyakan pasti yang pro rakyat dong, ya enggak? Kita harus memilah-milah, menimbang-nimbang.
Mana nih yang lebih banyak baiknya atau jeleknya? Kita nggak mau dong Indonesia itu jadi bancakan orang seluruh dunia karena negeri kita itu kaya, terus kekayaan sumber alamnya itu sangat banyak, sangat diinginkan oleh negara-negara adikuasa seperti yang kemarin dihilirisasi yang nggak boleh dikirim lagi itu apa, boksit, nikel, terus habis itu sebentar lagi mau tembaga. Terus untungnya kita itu punya presiden kayak Bapak Joko Widodo. Coba kalau dulu mungkin presidennya siapa ya, mungkin ya, ini mungkin loh, mungkin kalau presidennya itu sekelas Anies Baswedan misalnya, I don't know lah, gak tau deh, aku mau pindah negara juga gak ada ongkosnya. Nah maka dari itu tuh, jangan sampai di Indonesia dikuasai sama orang-orang yang pro dengan non rakyat, dengan non Pancasila. Terus kita harus milih siapa? Tahu nama tokohnya nggak? Oh jangan dulu, stop. Kita nggak usah nyebut nama tokoh karena semuanya masih belum jelas. Meskipun yang disurvei 3 teratas itu kita juga belum tahu pasti karena belum juga didaftarin ya di pemilu, di KPU, sorry. Karena belum didaftarin di KPU, jadi kita milah-milah dulu aja. Tapi kalau saya pribadi ditanya siapa sih yang kamu dukung, aku cuma punya satu jawaban sih, dan semoga beliau juga dideklarasiin, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah saat ini, yang sering kita lihat, sering kita tahu dari medsosnya, yang bisa dilihat jutaan mata di Indonesia. Dia 1, pro rakyat, 2, anti intoleran, 3, demi NKRI dia pasti berjuang mati-matian. Kalau kita nyari pemimpin yang jujur, pasti pinter, pasti berwibawa, pasti adil, pasti bijaksana, pasti yang turun ke bawah juga pasti. Ke bawah itu maksudnya nemuin rakyat ya, mau disalamin sama rakyat, yang bisa berbaur sama rakyatnya ya kan. Tapi buat yang anti intoleran, yang mau jaga NKRI, yang jaga Indonesia biar tetap terjaga persatuannya, itu yang sulit guys. Itu makanya, jadi jangan sampai Ibu Pertiwi kita itu terus-terusan nangis dengan menempelkan wajahnya ke tanah, menggerung-gerung karena tanah airnya dikoyak-moyak sama orang-orang yang tidak cinta tanah air. Jangan sampai Ibu kita Kartini menangis dalam kuburnya karena tahu bahwa wanita-wanita Indonesia di bawah pemimpin yang salah, yang pro dengan khilafah, dengan garis agama yang keras, sampai nggak bisa sekolah lagi, sampai dipasung kembali di dalam rumah, kehilangan kebebasannya, dan tenggelam juga emansipasinya. Jangan sampai itu terjadi. Kalau sampai itu terjadi, yang rugi bukan cuma 1-2 orang, tapi ratusan juta manusia. Oke? Jangan sampai negeri kita kacau kayak di Afghanistan, Pakistan, atau di Suriah. No, it won't happen. It won't happen. Atau mungkin Yaman. No. Sebaiknya jangan sampai orang-orang kayak gitu dikasih panggung, dikasih kesempatan buat memimpin negeri semajemuk Indonesia. Ya. Presiden yang kerjanya nggak becus,
yang ngitung duit aja nggak bisa sampai kelebihan bayar. Jangan sampai uang Indonesia, APBN kita dihambur-hamburin karena dia salah hitung. Atau mungkin karena dia nggak bisa kalkulasi. No. Jangan sampai kita punya pemimpin yang terlalu nempel sama FPI atau XHTI atau ya dengan kelompok-kelompok seperti itu. Jangan sampai pemerintahan kita dikuasai sama mereka yang cuma punya kepentingan kekuasaan, yang tidak mau membumi. Membumi itu artinya kayak merakyat. Anak-anak muda tahun 2024 nanti itu, suara dari anak-anak muda yang pemilih baru, kata Pak Presiden Jokowi kemarin di ulang tahunnya PSI, sekitar 60% kurang sedikit. Jadi tolong ya anak-anak muda, melek politik. Kalian nggak perlu terlalu paham politik tapi melek. Masa depan kalian itu, juga masa depan anak cucu kalian itu juga di situ. Ya. Terletak di cara berpikir kalian. Oke. Menjaga negara, patuh sama pemerintahan yang sah. Asal perintahnya bagus ya, maksudnya baik, tidak negatif. Itu ada loh di kitab suci masing-masing agama. Cek aja kalau nggak percaya. Oke. Jadi pesanku satu itu. Dan satu lagi, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Pancasila harga mati, Indonesia langgeng abadi. Saya Egan, salam. Bahwa nanti di 2024 tahun depan itu ada angka, baru tadi pagi saya tanya ke Kementerian Dalam Negeri, berapa sih pemilih yang berumur 17 sampai di bawah 40? Ada 60% kurang sedikit. 60% kurang sedikit. Itu anak-anak muda semuanya. They are just like us, have to hand, have to, but they are not human. If they don't like you, they just kill you. They killed hundreds and hundreds of people. We found mass graves after they lived. Di depan mata ibunya, anak umur 15 tahun potong kepalanya. More than 300 people had gathered here for prayers when a suicide bomber moved to the front and detonated explosives that he'd concealed in his vest. He brought down the walls of the mosque in a neighborhood called Police Lines, killing dozens in the blast. Many others lost their lives when the roof came down. An unknown number are still trapped in the rubble. It's the worst attack in Pakistan in months, taking place within a heavily guarded area in Peshawar. Key government ministries are located nearby. And it was also effective. The authorities say more than 170 sustained injuries. The imam started prayers and a huge blast happened, said this police officer. The roof and walls started collapsing on us. With thanks to God, I survived. Members of the police have been targeted in recent attacks.
and the Pakistani Taliban has claimed responsibility. The group seek stricter enforcement of Islamic laws. The country's Prime Minister, Shahbaz Sharif, seen here visiting victims of the blast, has vowed stern action. But in a country beset by a multitude of challenges, he may be unable to deliver it. John Sparks, Sky News. I think that the way to understand this is there is an element growing out of Muslim communities in certain parts of the world that have perverted the religion, have embraced a nihilistic, violent, almost medieval interpretation of Islam. And they're doing damage in a lot of countries around the world. But it is absolutely true that I reject a notion that somehow that creates a religious war, because the overwhelming majority of Muslims reject that interpretation of Islam. They don't even recognize it as being Islam. And I think that for us to be successful in fighting this scourge, it's very important for us to align ourselves with the 99.9% of Muslims who are looking for the same thing we're looking for: order, peace, prosperity. And so, I don't quibble with labels. I think we all recognize that this is a particular problem that has roots in Muslim communities, and that the Middle East and South Asia are sort of ground zero for us needing to win back hearts and minds, particularly when it comes to young people. But I think we do ourselves a disservice in this fight if we are not taking into account the fact that the overwhelming majority of Muslims reject this ideology.